pestisida nabati dan insektisida nabati. Jadi dalam pertanian organik penggunaan pestisida yang dibolehkan hanya pestisida nabati. Nah, ada satu lagi namanya pestisida hayati. Bedanya adalah pestisida hayati itu menggunakan mikroorganisme. Salah satu contohnya trichoderma. Nah, jadi kalau katanya pestisida nabati tentu bahan dasarnya tanaman. Kalau pestisida hayati bahan dasarnya mikroorganisme. Kayak jamur antagonis, kemudian virus antagonis, bakteri antagonis dan sebagainya. Nah, kalau kita membuat pestisida yang bahan dasarnya hayati tadi itu mengembangbiakannya di laboratorium, tidak bisa di tempat yang seperti ini, nanti dia nggak berkembang biak soalnya. Nah, jadi gini, alam sudah menyediakan segalanya buat kita. Apa aja yang kita butuhkan tuh ada di alam. Masalahnya adalah petani-petani kita itu sudah terlalu manja dan nggak percaya gitu sama kekhasiatan dari pestisida nabati ini tadi. Padahal kalau boleh dibilang beracunnya itu sama dengan insektisida kimia, sama beracunnya. Bedanya adalah dia bersifat kontak. Sementara insektisida kimia itu ada dua, bisa bersifat kontak dan sistemik. Nah, jadi ini andai misalnya ini daunnya, cermin dan siksa. Nah, ini daun. Kemudian kita anggap aja ini hama. Nah, ini bekas luka ininya, ya kita anggap aja ini hama. Kalau dia bedanya sistemik sama kontak adalah ketika hama makan ini, kalau dia sistemik kita semprot deh, seret, dah. Kemudian dia racunnya itu meresap ke daun, ke buah. Jadi ketika hama makan daun buahnya, dia mati karena daunnya sudah beracun. Itu dia cara kerja sistemik. Nah, kalau dia kontak tidak. Ada hamanya dulu di sini, baru kita semprot, seret, baru hamanya mati. Kena ini, baru mati. Contohnya kayak baygon. Nah, kita semprot dia langsung ke hamanya, baru dia mati. Itu dia kontak. Kalau sistemik tidak. Nah, masalahnya adalah, oke, ketika pas hamanya ada di situ kita semprot, hamanya kena mati. Kalau pas hamanya tidak ada di situ, lagi pergi hamanya, ya kan? Kan gitu. Nah, jadi di situ dia kenapa sistemik itu lebih efektif dibanding kontak. Makanya petani tuh pasti beli sistemik. Nah, celakanya adalah karena dia meresap ke daun, dan daun itu kita panen, kemudian kita makan, itulah dia menyebabkan tumpukan dari bahan kimia tadi di dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau kontak tidak. Dia begitu disemprot ke hama, dia tidak meresap ke daun. Seiring dengan kena angin, kena matahari, kena hujan, habis dia. Akan tetapi kelemahannya itu tadi, pada hamanya tidak ada, dia jadi mubazir. Nah, jadi itu menyebabkan biaya jadi lebih tinggi pada saat kita menggunakan insektisida kontak. Nah, jalan keluarnya adalah kalau kita menggunakan pestisida nabati, ya, dia juga bersifat kontak. Jadi pada saat hama ada di situ, kita semprot, hamanya pergi atau dia mati. Ya, kalau dia ada bau-bauannya, hamanya begitu datang ada baunya, ninggalin bau, hamanya pergi, nggak jadi. Atau dia bersifat kontak, pada saat hamanya ada kita semprot, hamanya mati. Nah, kelebihan dari pestisida nabati adalah bahannya dia mudah dicari, bisa ditanam, dan banyak di sekeliling kita. Ya, bahannya murah kan? Kelemahannya adalah kita harus bikin dulu. Di situ kadang petani nggak mau. Petani maunya yang praktis kan. Pada saat dia nyemprot, udah ada bahannya, tinggal taruh, dikocok, udah nyemprot kan. Masa mau nyemprot harus numbuk dulu kan gitu? Kan nggak praktis. Petani malas. Nah, jadi jalan keluarnya adalah kita fermentasi selama 4 hari. Hari kelima udah bisa dipakai dan dia bisa bertahan selama 4 bulan, nggak basi. Jadi bikin dalam jumlah banyak, kapan mau pakai udah ada. Lewat dari 4 bulan dia basi, nggak bisa dipakai. Nah, kalau dia bahan kimia, insektisida kimia mungkin sampai 2 tahun ya expire. Tapi kalau pestisida kimia
4 bulan itu expired. Nah sekarang bahan-bahan ini bahan-bahan pestisida, fungisidanya udah ada di sini. Jadi ini semua bahan ditumbuk semuanya. Beda-beda tadi. Iya beda. Jadi yang bahan fungi aja dulu, mau dikerjakan fungi dulu, mau dikerjakan insek dulu. Mana yang mau dikerjakan duluan? Bu, jadi ini kayak mana nih, Bu? Enggak asli. Ya udah masukkan aja lah. Enggak usah dikupas kan. Nah, ya dibersihkan aja, dicuci aja, dirajang udah. Nah, Rajang terus dalam memilih bahan pestisida adalah setiap bahan ini dia ada yang menyumbang toksik atau racun, ada yang menyumbang bau. Nah, jadi contohnya bawang putih, dia menyumbang toksik dan bau. Sedangkan cabai rawit dia menyumbang toksik dan bau, ini toksik dan bau. Jadi tembakau itu adalah salah satu toksik kuat. Artinya kalau dia dikatakan toksik kuat, dia bisa membunuh hama yang agak besar. Contohnya kayak ulat, itu kan hamanya agak besar. Nah, apalagi kalau cuma hama-hama kecil, kayak kan ada kalau di tanaman cabai atau apa tuh ada, di tanam sayur ada kutu kecil di bawahnya, itu mejus atau afid, itu dikendalikan dengan ini aja udah cukup. Nah, kemudian dosis itu harus diperhatikan, sangat diperhatikan dosis, karena dosis berlebih itu bisa menyebabkan tanaman juga gosong kayak kena ronda. Nah, jadi hamanya mati, tanamannya juga mati. Hama mati, tanaman mati. Nah, jadi dosis itu harus benar-benar diperhatikan. Dosis yang saya anjurkan, bahan sebanyak ini untuk 10 liter air. Setelah 10 liter air jadi larutan, jadi hari keempat, hari kelima, 1 tangki knapsack yang 14 liter itu 2 gelas aqua. 2 gelas aqua, jangan lebih dari itu. Itu disemprotkan. Nah, jadi ini aqua bukan? Aqua apa bukan nih? Kalau dia aqua 1 gelas itu 240 ml. Kalau yang lain kayak 2 tang dan sebagainya itu 210, 220. Ya, hampir setengah liter. 1 knapsack ditambah 14 liter air. Gitu dia. Jadi itu dia pengencerannya. Nah, daun sirsak juga termasuk toksik kuat. Kemudian ini, siapa yang udah pernah tahu baunya ini? Baunya ini pernah tahu? Bu, setan nggak ada orang. Ini pernah, Bu, itu enggak. Ini nggak pernah. Ini pernah. Rasanya udah tahu. Sama seperti molase, kita juga harus, anak pertanian juga harus pernah rasainya. Obat itu beda. Dirasain. Pahit. Aku udah pernah. Ini permen. Udah obat kamu gitu loh. Kau nona kalian aja gitu. Udah ngajarin kok dia kok. Kalau ini Rasain ini nggak tahu ya. juga udah. Ini perlu dirasai, Cak. Ini nggak usah. Ini nggak usah dirasai. Langsung kena. Enak. Udah berkurang ya. Ngidap kau. Malaria. As. Pahit sangat. Lebih pahit ini daripada ini. Kemana? Bu, ini belum pernah kurasai. Ini Bu. bekas telan ngambil gula, pahit kali nih jadinya. Ini belum pernah kurasai. Tahu aku kok. Bekas tangannya ini. Tahu aku Kalau ini rasanya pedas. Iya, pedas. Bukan pedar. Pedar itu kayak kunyit, pedas. Ini kan jerang, Bu. Pedas ya. Anak baik. Nah, jadi ini obatnya yang ini. Ini rasain lah ini. Ini anti setan. Kalau aja rasain. Oh, ini manis sangat ini. Manis nanti habis. ini cabenya masih cabai bencong ini. Cabai bencong artinya dia cabai rawit tapi nggak terlalu pedas. Ini cabai apa ini, Bu? Jadi yang asli Cabai mana, Bu? agak pedas itu Kayak gitu. caplak. Caplak itu. Yang mudanya dia warna putih. Pedes banget itu. Ini nggak ada apa-apanya. Rasain itu. itu kalau di kampung kami, anak pertanian harus ngerasain cabai caplak. Ampun. Pahit kali ya ampun. Aku kayak kena stroke minum mobil. Kita dulu sana. Ibu ada capeknya. Tapi obat malaria baik. Ada yang kena tokok. Pahit Kalau kali. dia yang Ibu pun malah masih mending. ini
kan yang dibudidayakan ya. Tapi kalau dia yang tumbuh di Yang hutan, hutan, tumbuh di lebih hutan lagi. tuh kalau kita gini kan, katanya sih kalau kita gini kan, oleh sini. Dah. Terus kita rasakan di sini. Pahitnya tembus. Wah, Pahitnya tembus. Pahit kali Bu, sumpah. Emang. Berenang di hutan. Kalau saya bilang pahit kan nggak mungkin kamu merasa tadi. Belum pria. Sampai ke langit-langit ini. Pria hutan Sampai pun. ke ini. Pria hutan juga pahit kali. Ujungnya kan. Ya aku udah puterin pula tadi. Udah, Tahu jadi udah tahu Ali pahit. jadi nggak tahu aku. Tapi Ini obat buahnya cowok. itu nggak pahit. Ini obat cowok. Enggak lah. Udah tuh ada buahnya. Ada warna merah kan Nun? Umbi-umbinya. Mana ada buahnya? Yang umbi merah itu bukan itu ya? Ada umbinya. Jalar-jalar Ini gitu. jalar-jalar. Beda yang ku tahu. Jalar. Temannya lagi beli. Saya ini cuci ya. Di situ, cuci di situ. Di mana bahan? Ini ada pisau lagi. Enggak. Ini saga insek ya, Aduh, jadi ini ya. Berarti saga mengandung kerasnya gitu. Mending diapain satu. Lo turu bahannya saya foto. Ada. Mas gula. Plastik gula nggak ada. Itu. Bang ambil plastik es itu bang. Nggak kotor. Mana? Ya. Empat kita itu bang. Sama ibu itu. Mana ada? Plastik gula itu. Ele, sana ele. serius ini. Itu kau. Biar Linda. Aslas beras. Keren. Wah, Linda. Setengah 4. Cari dia situ lah di dalam. Sama kawan. Oi, udah uang semua itu dah. Bom dibalik. Lumayan. Mana plastik biar ku ambil dari sini ini. Enggak usah dibayar. Lumayan. Sini plastik, sini embernya sini. Mainan. Kok dibuat pula? Ember. Coba rasain ini coba. 2000 aja ya. Beracun. Baik Kali sumpah. Lengket. Tadi kan Lengket. udah ngomong kalian kan? Tanpa kalian udah. Yang sedang. Nanti kita edit suaranya, suara cewek. Ini udah 10 ya, 40 lagi ambil. Itu yang Itu berapa? Nanti tuh. Yang tua-tua ini yang 55 Yang tadi. tua lo biar lengket. Ini lengket dia. Dil, jangan bersandar dong, Dil. Capek, Dil. 20. Ini 20 udah. Kalian korbut kali kayak pajak. Pajak mati aja enggak gini. Tambah kalian Biar lengket dia. 10 lagi lah. Ininya juga. Tapi 50 daunnya juga. Ikan. 40 daunnya juga. Kalian kan udah habis sama kamu. Daunnya juga. Enggak usah. Kita buat kemarin kan enggak 50 kan? 40 kan? Saya nanya, makanya kan dibuang aja nih. Ini kurangin lah ini. Loh, kok aku ngerekam ini? Batang tadi. Iya. Lagi. Oh ini kamera aja kerjanya. Untuk jamur. Ya 5.000 pun belum.